Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada sore yang mendung ini, pada hari Rabu 2 November 2022, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan tentang akidah dan manhaj yang kita ambil dari buku Ustadz kita Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala al-ikhlas fil qawli wal amal, keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan kita. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga keluarnya kita dari rumah-rumah kita menuju tempat ini, menuju majlis ilmu ini, dicatat oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai jihad fi sabilillah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Azza wa Jal sampai dia kembali. Dan semoga ini semua menjadi sebab kelak pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla mudahkan jalan kita menuju surganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan di dunia ini untuk menuntut ilmu, yakni ilmu din, ilmu syar'i, maka dengan ya Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan menuju surga. Ikhwah fillah, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan pada prinsip akidah Islam yang ke-35 dari bab yang kelima atau bab yang terakhir dari buku ini, prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip yang ke-35 yaitu bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya al-haud, mengimani adanya al-haud atau telaga pada hari kiamat. Ya. Di sana banyak dalil yang disebutkan yang terkait dengan al-haud. Kenapa ini juga masuk dalam kategori prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah? Karena di sana ada golongan atau kelompok yang mengingkari ini, ya, mengingkari tentang adanya telaga. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah mengimaninya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya telaga. Hadis-hadis tentang adanya telaga, khususnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam banyak dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan banyak dalil. Ahlan wa sahlan. Ya. Al-haud sendiri menurut bahasa artinya adalah al-jam'u. Ya, al-haudu al-jam'u. Dikatakan hadal ma'a, ini yahudul ma'a bermakna menghimpun atau mengumpulkan air.
Yahudul ma'a, yakni menghimpun atau mengumpulkan air. Ya. Terkadang juga al-haud dimaknai dengan wadah air. Al-haud, ya, tempat air. Ya. Adapun menurut istilah syariat, al-haud yakni telaga air yang turun dari sungai surga. Ya, turun dari sungai surga pada hari kiamat yang diperuntukkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir dan juga berdasarkan kesepakatan atau ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Di antara dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inni faratukum 'alal haud, man marra alayya syarib wa man syarib lam yadhma abada. Ya. Sesungguhnya aku telah mendahului kalian menuju telaga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat akan menunggu umatnya di telaga. Ya. Siapa yang mendekat atau mendatangiku, mendekat kepadaku, maka dia akan minum, dan siapa yang minum darinya dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Ya. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang lainnya bahwasanya setiap nabi itu memiliki telaga. Jadi bukan hanya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi-nabi yang lainnya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdha wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah wa inni arju an akuna aktsarahum waridah." Ya. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga atau haud. Dan setiap nabi itu membanggakan telaganya. Mereka membanggakan diri dengan telaganya. Siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya atau pengikutnya? Dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya atau peminumnya. Jadi saling berbangga-bangga pada hari kiamat dengan banyaknya pengikut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang lainnya tentang beliau berbangga di hadapan para nabi yang lainnya pada hari kiamat dengan banyaknya umat beliau. Makanya beliau mengingatkan atau menganjurkan untuk menikahi para wanita yang penyayang dan banyak anak. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Ya. Nikahilah para wanita yang memiliki rasa cinta, rasa sayang dan banyak anak, karena saya akan berbangga-bangga nanti di hadapan para nabi pada hari kiamat. Nah, kemudian hadis yang lainnya berkaitan dengan telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang besarnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Haudi masiratu syahrin, ma'uhu abyad minal laban, wa rihuhu atyab minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha fala yadhma abada." Telagaku panjang dan lebarnya itu perjalanan selama 1 bulan. Ya, panjang dan lebarnya itu sejauh perjalanan 1 bulan. Ya. Airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada misik, dan bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, ia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ya. Kemudian juga di sana ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihalang-halangi oleh para malaikat untuk mendekat kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada orang-orang yang dihalang-halangi oleh para malaikat untuk mendekat kepada telaga Nabi, kemudian Nabi berkata, "Innahum minni," atau "Innahum min ummati
Atau dalam riwayat yang lain, innahum ashabi, mereka itu adalah umatku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Kenapa dihalang-halangi untuk mendekat kepada telagaku? Kemudian dikatakan kepada beliau, fayuqal innaka la tadri ma baddalu ba'dak, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Atau dalam lafaz yang lain, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, fa aqul suhqan suhqan liman baddala ba'di. Sesungguhnya mereka adalah umatku. Jadi Nabi SAW itu akan mengenal umat beliau yang tidak pernah bertemu dengan beliau SAW. Dari mana? Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW mengetahui kita sebagai umat beliau dari bekas air wudu yang ada di wajah dan tangannya. Ada warna putih, ya, di wajah dan tangan umat Nabi SAW yang merupakan bekas air wudu, ya. Dan itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal